agar Kapolri mewajibkan para polisi mempunyai binatang piaraan. Welcome to your channel, Rose Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang kali ini tentu saja kita ingin membicarakan, turut mempersoalkan polisi smackdown mahasiswa pendemo di Kabupaten Tangerang. Cepat diselamatkan itu. Ini sedang viral dan sedang menjadi public diskursus publik. Nah, berkaitan dengan itu, di awal saya ingin menyarankan seperti ini, agar Kapolri mewajibkan para polisi mempunyai binatang piaraan. Mengapa? Nanti saya akan uraikan berikutnya. Baik, saya awali seperti ini, bahwa bedanya polisi dan tentara, bedanya tugas seorang polisi dan seorang tentara adalah bahwa polisi itu adalah aparat penegak hukum. Jadi semua masalah harus berakhir di ranah hukum. Tidak boleh ada yang mati atau ditembak sampai mati oleh polisi, karena polisi tugasnya adalah menegakkan hukum. Nah, bedanya dengan tentara itu membunuh karena dia berhadapan dengan musuh. Kalau polisi berhadapan dengan rakyat sendiri, dengan warganya. Kalau tentara berhadapan dengan musuh, jadi mindsetnya beda, perilakunya beda, attitude-nya beda, habitatnya pun berbeda. Nah, itu prinsip. Yang kedua, bahwa polisi yang sudah jelas nih pengayom masyarakat tentu paralel sepakat dengan polisi-polisi lain di dunia. Saya ingin ambil contoh di Jepang. Kobang Polis namanya itu. Polisi Jepang itu disebut dengan Kobang Polis. Terkenal karena dia terkenal oleh warga dunia karena ia sangat membantu kepada siapa saja yang memerlukan bantuan. Misalnya orang yang kesusu datang ke Kobang Polis minta advice bagaimana mencapai tujuan. Saya punya pengalaman sendiri. Satu saat saya menemui teman saya, seorang sutradara terkenal di Jepang. Beliau sudah tua. Pada saat makan malam, beliau tuh gelisah karena HP-nya mati, baterainya habis. Kata dia, mungkin ada masalah nih, karena seringkali ditelepon oleh anaknya sebagai kontrol karena dia udah tua. Kalau bapaknya tidak mengangkat telepon dari anaknya, maka anaknya telepon polisi supaya menghubungi ke rumahnya, barangkali ada masalah apa atau kejadian apa. Nah, betul juga begitu kita pulang, di depan rumahnya sudah ada polisi mobil patroli polisi daerah Tachikawa, dan 2 polisi sudah ada di depan rumahnya sedang mencari tahu teman saya itu ada di dalam rumah atau tidak, atau bahkan dia sedang mengorek-ngorek jendela, siapa tahu dia bisa masuk begitu. Nah, kebetulan kita datang dan langsung si teman saya itu menjelaskan bahwa HP-nya mati sehingga kemungkinan anak saya tidak bisa telepon saya dan telepon polisi. Jadi tugas polisi antara lain seperti itu, memperhatikan orang-orang tua, mengingatkan orang-orang yang sudah jompo, kapan dia harus ke rumah sakit, kapan dia harus minum obat, mengontrol daerahnya, rumah-rumah yang belum dikunci. Jadi polisi di Jepang itu adalah sangat akrab dengan
wilayah di mana dia bekerja. Dia hampir tahu siapa tinggal di mana, dihuni berapa orang di tiap rumah itu. Jadi begitu ya tugas polisi. Nah, persis seperti pecalang di Bali itu tugas polisi ya. Dia lalu lalang di kampung, di desa, dan mengenal lingkungannya, dan karena itu aman. Tidak ada pencuri yang masuk ke kampung, karena pecalang itu sangat tahu ini orang baru, ini siapa, itu siapa. Seperti juga sheriff di Amerika ya, dia begitu berani kepada penjahat, tetapi begitu akrab dengan masyarakatnya. Nah, balik lagi ke persoalan polisi kita, mungkin karena dulu polisi disatukan dengan tentara sebagai angkatan bersenjata Republik Indonesia, pola atau mungkin pelatihan ketentaraan, kemiliteran masih diajarkan di sana. Karena itu kita melihat Brimob kita itu bersenjata, konon katanya lebih canggih daripada senjata yang dimiliki oleh TNI. Nah, ini kan indikasi bahwa ini salah kaprah kalau menurut saya. Di awal tadi saya merekomendasikan supaya Pak Kapolri, ya mewajibkan para polisi ya memelihara binatang piaraan. Mengapa di Amerika tentara yang baru saja pulang dari peperangan itu diminta supaya memelihara binatang piaraan? Itu antara lain supaya kemudian memulihkan kembali jiwanya sebagai human, supaya tumbuh lagi humanism itu. Karena tadi udah perang kita. Dari berbagai pengalaman yang kita tahu ya, waktu penanganan demo anti Omnibus Law, kilometer 50, dan banyak beberapa kasus kejadian lainnya, puncaknya kemarin di Kabupaten Tangerang, polisi men-smackdown mahasiswa yang mendemo, itu memberi isyarat kepada kita ada perilaku yang tidak sesuai dengan profesi kepolisiannya. Karena itu saya sarankan ya supaya bisa mengurangi temperamental seperti itu, dia diwajibkan memelihara binatang piaraan. Karena binatang piaraan itu bisa mendidik kita, mendidik para pemiliknya, itu menjadi lebih berperi kemanusiaan. Ini penting ya. Nah, di samping itu, orang yang memelihara pet ya, binatang piaraan itu akan terhindar dari stroke, akan bisa mengendalikan darah tinggi, kemudian bahkan bisa menurunkan kolesterol. Ini kan luar biasa. Jadi kembali lagi, polisi diwajibkan memelihara binatang piaraan apa saja ya, dari monyet, anjing sampai ikan atau kucing, burung, yaitu diartikan supaya tumbuh lagi rasa kemanusiaannya. Ada kasih sayang di situ, ya, ada tanggung jawab di situ, dan belajar dari binatang yang sangat setia kepada empunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.